Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini atau hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perusahaan PT Sanema Safari Tour atau Sanema Tour. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Rizky Ahmad. Berikutnya boleh digeser dulu. Nah, yang pertama ada saya sendiri Rizky Ahmad pribadi. Berikutnya ada Devina Delta Maharani, Putri Sri Lestari, dan Sarah Rosalina dari kelas MN 21G. Berikutnya, baik, mohon izin Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang sedang menyaksikan presentasi malam hari ini. Tentunya kita atau kami membahas mengenai PT Sanema Tour atau Sanema Safari Mulia yang biasa disingkat sebagai dengan Sanema Tour yang memiliki latar belakang bahwa Biro Perjalanan Umroh atau biasa disebut Travel Umroh merupakan lembaga atau instansi yang mengadakan atau menyediakan layanan perjalanan bagi jamaah yang ingin melaksanakan umroh. Penyelenggaraan umroh bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah, juga pada perusahaan jasa seperti travel umroh yang dihasilkan dan yang dipasarkan kepada masyarakat atau jamaah adalah produk yang dihasilkan berbentuk jasa yang berupa pelayanan dan pembinaan dalam melaksanakan ibadah umroh. Sanematur adalah perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata, umroh, haji, baik domestik dan internasional. Jadi tentunya pembahasan kali ini adalah biro perjalanan yang tidak hanya melayani umroh saja, melainkan ibadah haji, juga beberapa tur wisata, baik itu domestik maupun internasional. Dan ini merupakan profil singkat perusahaan PT Sanema Safari Mulia atau Sanema Tour yang kita tahu jenis usahanya bergerak di bidang jasa dan kegiatan usahanya ada di Biro Jasa Perjalanan. Alamat kami ada di Jalan Jakarta nomor 2, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Karawang. Dan pemilik adalah Rafiuddin Firdaus SE. Juga kami juga aktif menyebarluaskan informasi promo-promo terkait dengan perjalanan di media sosial, yakni Instagram @sanematur dan website kami di Sanematur yang sudah ada di profil. Dan kami memiliki visi yang pertama memberi kepastian keberangkatan, memberi kenyamanan dalam beribadah, membantu merencanakan ibadah termasuk pembiayaannya, membantu mengembangkan bisnis untuk mewujudkan niat ibadah dan kesejahteraan. Dan misinya adalah memberikan akomodasi dan pelayanan terbaik sesuai dengan paket yang diambil oleh para jamaah atau para customer. Berikutnya, memberikan program yang mudah untuk beribadah, memberikan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan bisnis untuk mewujudkan niat ibadah dan kesejahteraan. Jadi, rekan-rekan yang sedang menyaksikan atau menyimak presentasi malam hari ini, atau siang maupun sore, tentunya ini adalah visi misi kami yang tentunya bertujuan untuk dapat memuaskan atau dapat memfasilitasi para customer dengan penuh dan yang pasti membuat customer kami bahagia. Berikutnya ini keunggulan kami atau berkas administrasi yang sudah kami penuhi terdaftar di izin resmi Kemenag. Berikutnya ada IAS, best deal, tiket confirm, dan masih banyak lagi. Dan tentunya kita bagian dari member Kementerian Agama, BNSP, Kadin, Astra, dan
kita saksikan bersama. Berikutnya akan dijelaskan oleh Teh Devina Mangga. Terima kasih Kak Rizky. Selanjutnya ada aspek legal. Di sini beberapa aspek legal dari PT kami. Nama perusahaannya PT Sanema Safari Mulia atau disingkat Sanematur. Jenis usaha di bidang jasa, kegiatan usaha Biro Jasa Perjalanan. Surat izin usaha ada di nomor 1800802020121. Akta notaris yaitu LLS garis miring 18-08 NWT tahun 2020. SPP TP-nya di 18 garis miring SPP TPJBR garis miring JBR garis miring 2020. Ada TDP yaitu nomornya 0808117288. Di situnya di nomor 102031210448. Ada nomor IMB yaitu 108 garis miring 08 garis miring 038 garis miring 1 IMB garis miring JBR garis miring 2020. Permodalannya sendiri yaitu ada di modal dasar yaitu 5.250 miliar. Modal ditempatkannya yaitu 275 juta. Modal disetorkannya yaitu 2.500 juta. Keuntungan per travel. Harga tiket masuk per travel yaitu pendapatan dari penjualan tiket masuk per jumlah travel. Yaitu ada 10 miliar per 500 jamaah sama dengan 20 juta. Biaya operasional per travel yaitu 7.500 juta per 500 travel, yaitu 15 juta. Keuntungan per travel yaitu harga tiket masuk per travel dikurang biaya operasional per travel. 20 juta dikurang 15 juta sama dengan 5 juta. BEP dalam unit variabel, margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, yaitu 20 juta dikurang 10 juta sama dengan 10 juta. Per unit total biaya tetap yaitu 2.500 juta ditambah 250 juta yaitu sama dengan 2.750 juta. BP dalam unit variabel yaitu total biaya tetap garis miring margin kontribusi per unit sama dengan 2.750 juta dibagi 10 juta sama dengan 275 per unit. BP dalam rupiah, BP dalam rupiah, BP dalam unit variabel dikali harga jual per unit sama dengan 275. 20 juta per unit 5.500 juta. Jadi hasil perhitungan adalah keuntungan per travel yaitu sama dengan 5 juta rupiah. BP dalam unit variabel itu sama dengan 275 per unit. BEP dalam rupiah sama dengan 5.500 juta rupiah. Pengembalian modal yaitu ada payback periodik sama dengan modal awal dibagi keuntungan per bulan yaitu 5.250 juta dibagi 208.330.300 rupiah sama dengan 2 tahun per 1 bulan. Struktur organisasinya di sini ada CEO, manager, staff admin, marketing, tim kreatif. Di sini ada nama-nama struktur organisasinya yaitu CEO oleh Rafluddin Firdaus SE selaku pemilik, manajer Rizky Ahmad Pribadi, staf admin ada Putri Sri Lestari, marketingnya yaitu Sarah Rosalina dan tim kreatif yaitu Devina Datamaharani. Aspek peluang bisnis. Prospek bisnis travel umroh yaitu industri perjalanan religius, khususnya bisnis travel umroh, memiliki prospek yang menjanjikan di tengah pertumbuhan jumlah jamaah umroh dari berbagai negara.
prospek bisnis travel umroh sangat bergantung pada permintaan dan minat masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah umroh, serta kemampuan agen travel dalam memberikan layanan berkualitas dan pengalaman yang berkesan bagi para jamaah. Di sini selanjutnya ada kajian aspek sosial dan ekonomi. Faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi bisnis usaha jasa perjalanan seperti kondisi sosial masyarakat, kebiasaan konsumen, dan faktor ekonomi seperti inflasi dan nilai tukar. Selain itu juga dibahas tentang dampak sosial dan ekonomi dari bisnis ini terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah Rosalina. Silakan Sarah Rosalina. Baik, selanjutnya kajian aspek lingkungan. Sebelum memulai usaha, langkah baiknya seorang entrepreneur melibatkan konsep marketing mix yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Di dalam perenaan bisnisnya, terlebih lagi jika seorang entrepreneur tersebut baru memulai sebuah startup. Menurut Kotler, pada tahun 2009, place merupakan segala sesuatu yang menunjukkan berbagai kegiatan bisnis untuk membuat produk agar mudah diperoleh oleh pelanggan dan selalu tersedia bagi pelanggan. Apabila berada dalam kondisi bisnis yang memiliki persaingan ketat, faktor pemilihan lokasi menjadi komponen utama yang penting agar usaha yang dijalankan juga dapat bersaing secara efektif. Maka perlu adanya lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Next slide. Kemudian ada aspek teknik dan teknologi. Mesin atau perlengkapan teknologi yang digunakan dalam PT Sanematur yaitu pelaksanaan usaha Sanematur ada Sanematur and Travel ialah komputer yang dilengkapi software yang mendukung kegiatan usaha seperti Microsoft Office. Kemudian teknologi yang digunakan untuk menunjang proses bisnis yaitu smartphone yang menunjang proses bisnis dalam berhubungan dengan klien. Next slide. Kemudian ada aspek finansial. Menurut Sofyan pada tahun 2004, nomor 105 menjelaskan analisis finansial dan kegiatan melakukan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Pembahasan dalam aspek finansial itu yaitu sumber dan penggunaan dana, modal kerja, pendapatan, biaya usaha, serta aliran kas atau arus kas atau cash flow. Penggunaan keuangan yang baik dan benar sangat diperlukan bagi setiap perusahaan, baik usaha besar maupun usaha kecil dan menengah. Kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Next slide. Kemudian ada rincian modal usaha. Modal usaha PT Sanema Sapari Mulia terdiri dari investasi yang berjumlah 2.500.000.000 rupiah. Kemudian ada modal kerja yang berjumlah 2.750 juta rupiah. Modal usaha Sanema sebesar 100 pendapatan. Sepertinya ada kendala di sinyal, Sarah Rosalina. Mungkin akan bisa dibacakan oleh Kak Putri. Terima kasih, dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini ada rincian modal usaha. Modal usaha PT Sanema Safari Mulia yaitu terdiri dari investasi
dan modal kerja. Investasinya tersendiri yaitu 2,5 miliar. Untuk modal kerjanya yaitu 2,750 juta. Untuk total modal usaha PT Sanema Safari yaitu sebesar 5 miliar 250 juta pendapatan per tahunnya. Pendapatan per tahun ini diproyeksikan sebesar 10 miliar dan pendapatan ini diproyeksikan berasal dari penjualan tiket masuk, penjualan makanan, penjualan minuman, dan penjualan merchandise lainnya. Untuk biaya per tahun dari PT Sanema Safari ini diproyeksikan sebesar 7 miliar 500 juta rupiah. Biaya ini meliputi biaya material, biaya proses produksi, dan biaya lain dan penyesuaian. Untuk next slide. Untuk selanjutnya itu investasi. Investasi dari PT Sanema Safari Mulia ini ada tanah, gedung, mesin, dan kelengkapan. Untuk jumlah tanahnya itu 1 hektar, satu HA. Untuk gedungnya 500 meter persegi. Untuk harga satuannya yaitu 100 juta untuk tanahnya. Untuk gedungnya yaitu 2 miliar per meter persegi. Mohon maaf, 2 juta per meter persegi. Untuk total harga tanahnya tersendiri yaitu 100 juta. Untuk total gedungnya yaitu total keseluruhannya di 1 miliar. Untuk mesin dan kelengkapan total harganya keseluruhan di 500 juta rupiah. Total dari investasi ketiga jenis aktiva tetap ini yaitu di 2 miliar 500 juta rupiah. Berdasarkan tabel yang dijelaskan tadi, total investasi yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan yaitu 2 miliar 500 juta rupiah. Investasi ini akan digunakan untuk pembelian tanah, gedung, mesin, dan perlengkapan yang diperlukan untuk operasional bisnis. Untuk next slide. Untuk selanjutnya di sini ada tabel cash flow dari tahun 2024 hingga 2030 nantinya. Berdasarkan tabel yang dipaparkan di sini, yaitu Sanema Safari Mulia akan mengalami arus kas negatif pada tahun 2024, tahun ini sebesar 5 miliar 250 juta. Mengapa? Karena hal ini disebabkan oleh pengeluaran modal awal untuk investasi dan modal kerja. Jadi pada arus kas Sanema ini akan mulai positif pada tahun selanjutnya yaitu 2025 dengan nilai sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Arus kas positif ini akan terus meningkat seiring peningkatan pendapatan perusahaan setiap tahunnya. Untuk laba bersihnya yaitu diproyeksikan sebesar 1 miliar 875 juta per tahunnya. Untuk laba bersih ini akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Baik, selanjutnya akan diserahkan oleh Kasara Rosalina untuk analisis kelayakan. Baik, kemudian ada analisis kelayakan yaitu BEP. Berdasarkan perhitungan di atas, PT Sanema Mulia akan mencapai BEP pada saat penjualan mencapai 7 miliar 500 juta. Hal ini berarti PT Sanema Safari Mulia mendapatkan keuntungan jika penjualannya melebihi 7 miliar 500 juta. Dengan demikian, PT Sanema Safari Mulia memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Mengingat penjualan yang diproyeksi sebesar 10 miliar per tahun. Next slide. Kemudian ada analisis ARR yaitu sebesar berdasarkan perhitungan di atas, ARR PT Sanema Safari Mulia adalah 100%. Hal ini berarti setiap 1% yang diinvestasikan oleh PT Sanema Safari Mulia, perusahaan akan mendapatkan 1% keuntungan bersih. ARR yang tinggi menunjukkan bahwa PT Sanema Safari Mulia memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Berdasarkan analisis kelayakan usaha yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT
Sanema Sapari Mulia layak untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan PT Sanema Sapari Mulia memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan ARR sebesar 100%. Next slide. Kemudian ada analisis NPV, yaitu berdasarkan perhitungan di atas, NPV PT Sanema Sapari Mulia adalah sebesar 13 miliar 38 juta. Hal ini berarti PT Sanema Sapari Mulia akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 13 miliar setelah melakukan investasi NPV yang positif, menunjukkan bahwa PT Sanema Sapari Mulia layak untuk dikembangkan. Berdasarkan analisis kelayakan usaha yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Sanema Sapari Mulia layak untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan PT Sanema Sapari Mulia memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar dengan NPV sebesar Rp 13 miliar juta rupiah. Next slide. Next slide. Kemudian ada analisis IRR, kemudian ada analisis PI, yaitu berdasarkan perhitungan di atas, PI PT Sanema Sapari Mulia adalah sebesar 62. Hal ini berarti setiap 1% yang diinvestasikan oleh PT Sanema Sapari Mulia, perusahaan akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 62 TI, yang menunjukkan bahwa PT Sanema Sapari Mulia memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Next slide. Kemudian kesimpulannya, analisis komprehensif terhadap berbagai aspek keuangan seperti break-even point atau BIP, payback period atau PP, kemudian ada accounting rate of return, ARR, kemudian ada next present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan probability index PI, dapat disimpulkan bahwa PT Sanema Sapari Mulia memiliki potensi yang sangat kuat untuk berhasil dalam pengembangan bisnis Sanematur. Analisis keuangan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proyeksi penjualan yang lebih tinggi dari titik impasnya, BEP, dengan pendapatan yang diharapkan melebihi biaya operasional. Periode pengembalian modal atau PP dalam waktu 3 tahun juga menunjukkan potensi keuntungan yang signifikan di tahun keempat. Begitu pula nilai ARR dan NPV yang positif, kemudian IR yang signifikan dan VI yang tinggi, menegaskan bahwa investasi ini layak dan berpotensi memberikan keuntungan yang besar. Dengan demikian, PT Sanema Sapari Mulia memiliki dasar keuangan yang kuat untuk terus mengembangkan dan mengekspansi bisnis melalui Sanematur. Kemudian saya akan serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kak Sarah Rosalina. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.